bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah, meskipun kita ibadah dari rumah saja. Tapi semoga ini tidak menghalangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik mari berdiri, kita menyanyikan sebuah pujian Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Nah, adik-adik, dalam melayani Tuhan, kita harus sungguh-sungguh karena kita yakin bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, mari kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian menurut pipis yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Hai Kak Risma, hai Kak Rispa. Bagaimana perasaan kakak bisa melayani adik-adik kita pada saat ini? Nah, pada saat saya itu senang sekali. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang membuat kakak bisa senang dan semangat seperti saat ini? Nah, yang membuat saya senang itu ialah ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti senang melihat kita dan Tuhan pasti memberkati kita dalam setiap pelayanan kita. Nah, adik-adik, mari kita dengan sukacita kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak terpaksa menolong kita melalui pengorbanannya di kayu salib, karena Tuhan menyayangi kita. Untuk itu, mari kita melayani Dia dengan sepenuh hati agar Tuhan senang kepada kita dan pelayanan kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh melayani Engkau dengan sukacita. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Imamat pasal 10 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Amin.
lain. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya segala korban. amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan sebuah pujian, "Hei kawan, tahukah kamu?" Hei kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik sekolah minggu, shalom. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada minggu ini. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab, namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik yang ada di rumah duduk dengan rapi, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru, hari yang Tuhan kuduskan bagi kami semua. Sekarang ya Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk dalam cerita yang baru, kakak kembali mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik di rumah masih ingat apa yang menjadi cerita kita pada minggu yang lalu? Ya, betul sekali adik-adik. Jadi, pada minggu yang lalu, kita bersama-sama telah mendengarkan bagaimana Tuhan telah memilih Basaleel, Aholiab, dan orang-orang banyak yang telah dikaruniai kepandaian oleh Tuhan untuk membuat kemah suci, karena mereka semuanya telah mendengarkan firman Tuhan dan mereka telah membuat kemah suci sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Akhirnya kemah suci tersebut sudah jadi, dan kemah suci tersebut ternyata sangat indah, sangat cantik. Dan akhirnya adik-adik, kemah suci yang mereka sudah buat, mereka akan tempati bersama-sama untuk beribadah. Nah adik-adik, cerita kita pada minggu ini, kita akan kembali melihat bagaimana Tuhan memilih anak-anaknya yang akan bertugas dalam memimpin ibadah di kemah suci tersebut. Nah adik-adik, kira-kira siapa ya yang akan dipilih dan dipakai oleh Tuhan dalam memimpin ibadah di kemah suci tersebut? Apakah adik-adik di rumah mau tahu? Nah, kalau adik-adik di rumah mau tahu, mari adik-adik duduk dengan bagus, duduk dengan rapi, karena kita akan menggali lebih lanjut cerita kita pada minggu ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik di rumah masih ingat siapa saya? Ya, saya adalah Musa. Pada hari ini adik-adik, perintah Tuhan datang kembali lagi pada saya. Tuhan memanggil saya dan memerintahkan saya untuk mengumpulkan orang-orang Israel di bait suci. Ketika saya mendapatkan perintah dari Tuhan, saya pun mengumpulkan orang-orang Israel. Orang-orang Israel, mari kita berkumpul. Tuhan kembali memanggil kita dan memerintahkan kita untuk berkumpul di bait suci.
Nah, ketika kami sudah berkumpul di dalam bait suci, Tuhan pun kemudian memilih Harun dan anak-anaknya, yaitu Nadab dan Abihu, dan memilih mereka sebagai imam atau pendeta di bait suci tersebut. Nah, setelah Tuhan telah memilih Harun dan anak-anaknya Nadab dan Abihu, mereka kemudian dikenakan jubah imam atau pakaian khusus, dan kemudian mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, itu semua sebagai tanda untuk mereka bahwa mereka sudah siap dalam melayani Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu hari tibalah saatnya bagi kami untuk beribadah di bait suci. Saya dan orang-orang Israel kemudian datang di bait suci untuk beribadah. Ketika kami sudah berada di dalam bait suci, ternyata yang pada saat itu memimpin ibadah adalah Harun dan anak-anaknya, yaitu Nadab dan Abihu. Kami pun kemudian beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika kami sementara beribadah, tibalah saatnya bagi Nadab dan Abihu untuk mempersembahkan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Ketika Nadab dan Abihu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, ternyata adik-adik, Nadab dan Abihu tidak bersungguh-sungguh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nadab dan Abihu ternyata bermain-main saat memberikan persembahan kepada Tuhan. Nadab dan Abihu ternyata tidak menaati perintah Tuhan di dalam memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Nadab dan Abihu ternyata tidak memakai api yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membakar korban bakaran kepada Tuhan. Ternyata Nadab dan Abihu memakai api lain di dalam mempersembahkan korban bakarannya kepada Tuhan. Nah, hal itu adik-adik yang membuat Tuhan kemudian marah kepada Nadab dan Abihu. Nah, ketika Nadab dan Abihu tidak bersungguh-sungguh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Api Tuhan kemudian menyambar Nadab dan Abihu ketika mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan kemudian Nadab dan Abihu mati tersambar api yang datang menghampiri mereka. Nah, jadi adik-adik, Tuhan sebenarnya menginginkan Harun dan anak-anaknya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan terhadap mereka, seperti tidak minum minuman keras ketika berada di dalam bait suci, dapat membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus, dan mengajarkan segala ketetapan Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan, maka marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita melayani Tuhan dengan baik, dengan benar. Jangan sampai adik-adik kita sama seperti Nadab dan Abihu yang tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar. Maka dari itu adik-adik, mari ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Dia, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu kita bisa lakukan sebagai contoh saat ini. Ketika kita beribadah, memuji memuliakan Tuhan, maka marilah kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, karena
ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, itu berarti kita telah menyenangkan hati Tuhan. Kita telah melayani Tuhan lewat nyanyian, puji-pujian, dengan doa kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itu adik-adik, mari mulai sekarang, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita pergunakan kesempatan itu untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan dengan benar, sehingga nama Tuhan akan senantiasa terus kita puji, kita muliakan dalam seluruh langkah kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita pada minggu ini terambil dari Kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 10 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Adik-adik yang ada di rumah, yang sudah bisa membaca, mari ambil Alkitabnya, kita buka sama-sama Kitab Imamat pasal 10. Kitab Imamat pasal 10 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Imamat pasal 10 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11 kita akan baca secara bersama-sama. Mari kita mulai. Larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Firman Tuhan demikian. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dengan lagu "Apabila Kita Sukacita". Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, puji haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, puji haleluya. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari adik-adik yang ada di rumah duduk dengan rapi, dengan bagus, karena kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita di dalam hidup dan kehidupan kami.
Kiranya ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh menjadi bahagian di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami juga telah membawa persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya boleh dikelola dengan baik di tengah-tengah pelayanan di jemaat ini ya Bapa. Bapa di sorga, dalam doa kami saat ini, kami mau datang mendoakan untuk kedua orang tua kami. Mari Tuhan berkati mama papa kami, Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang kepada orang tua kami ya Bapa. Dan Tuhan juga yang akan memberkati kami, anak-anak sekolah minggumu, di dalam pendidikan kami masing-masing. Kiranya kami di sekolah boleh senantiasa belajar dengan baik, dan kedepannya ya Tuhan, kami boleh meraih cita-cita kami sesuai dengan yang kami cita-citakan, guna untuk membanggakan kedua orang tua kami pun terlebih Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau datang mendoakan jikalau ada teman-teman kami yang sakit, mari Tuhan juga hadir bersama mereka di sana. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesembuhan terhadap teman-teman kami yang sakit. Sehingga ya Bapa, minggu depan teman-teman kami yang sakit boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang berada di Masamba, Ulu Utara dan sekitarnya yang beberapa saat yang lalu terkena bencana alam ya Bapa. Mari Tuhan juga senantiasa hadir di sana, Tuhan memberkati saudara-saudara kami di sana ya Tuhan. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami, kiranya mereka semua ya Tuhan boleh berada di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan, permohonan kami, ampuni kami kalau kami banyak melakukan dosa dan kesalahan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Kisah Para Rasul 20 ayat 19a. Firman Tuhan, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Kakak ulangi dan adik-adik di rumah mengikuti ya. Kita mulai. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi sekali lagi dengan lagu Melayani, Melayani. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari adik-adik di rumah berdiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini, sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.